Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal dan sistem perpajakan sederhana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, yaitu Iputu Junior Surya Ananda, absen 9 dengan NIM akhir 123. Yang kedua, ada Elvira Nurdamayanti, absen 10 dengan NIM akhir 124. Yang ketiga, ada Kristina Nainggolan dengan NIM akhir 133 absen 11. Dan yang terakhir yaitu Ikomang Adiatama Chandra Budi, absen 12 dengan NIM akhir 135. Kebijakan fiskal. Yang pertama ada definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih baik dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara. Kemudian yang kedua ada tujuan dari kebijakan fiskal. Beberapa tujuan dari adanya kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan PDB, baik PDB negara maupun PDB per kapita. Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ini untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal, maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor ekonomi. Kemudian yang kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebijakan fiskal akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Ketika kebijakan fiskal yang dilakukan adalah langkah yang tepat, maka ini akan membantu mendongkrak perekonomian. Seiring berkembangnya perekonomian, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja juga akan ikut terdongkrak. Yang ketiga ada menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan bagaimana langkah pemerintah mengatur perekonomian melalui pengaturan harga. Kemudian yang ketiga ada peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh suatu negara memiliki beberapa peranan yang perlu dipenuhi atau dicapai ketika kebijakan fiskal tersebut diberlakukan. Beberapa peranan dari kebijakan fiskal tersebut antara lain, yang pertama dapat menurunkan tingkat inflasi, yang kedua dapat mengurangi tingkat pengangguran pada masyarakat, yang ketiga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang keempat dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Baik, untuk materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat jumlah pendapatan menjadi lebih tinggi dari pengeluaran. Kebijakan ini digunakan untuk menghindari inflasi atau menekan angka inflasi yang tinggi. Kebijakan yang diambil biasanya dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan nilai pajak. Yang kedua ada kebijakan fiskal ekspansif, merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Biasanya kebijakan ekspansif ini diambil saat perekonomian suatu negara sedang lesu. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak uang atau menurunkan pajak. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen agar dapat merangsang perekonomian. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal terdapat dua instrumen yang utama, yaitu pengeluaran negara dan pendapatan negara. Pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur,
membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada 4 bentuk pengeluaran negara, yaitu belanja rutin, belanja pembangunan, subsidi, dan juga insentif. Semua pengeluaran tersebut sudah disusun di dalam APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Instrumen yang kedua yaitu pendapatan negara. Pendapatan negara yang dimaksud di sini adalah pajak. Pajak merupakan instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan pembangunan negara, pemerintah bisa mengatur penerimaan dalam bentuk pajak dengan cara yang pertama, menaikkan nilai pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi. Yang kedua, pemberian subsidi pada masyarakat. Dan yang ketiga, menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, contoh kebijakan fiskal. Contoh yang pertama yaitu pemberian insentif pajak selama COVID-19. Pemberian insentif merupakan jenis kebijakan fiskal ekspansif. Artinya, saat insentif pajak diberlakukan, berarti pemerintah akan merelakan semakin sedikit nilai pendapatan pajaknya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat agar aktivitas perekonomian tetap berjalan. Contoh yang kedua yaitu meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Meningkatkan anggaran untuk menangani COVID-19 merupakan instrumen pengeluaran negara. Anggaran penanganan yang besar serta pendapatan pemerintah yang semakin sedikit menyebabkan hutang Indonesia terus bertambah. Namun, hal ini dilakukan untuk mengejar pemulihan dibanding membiarkan perekonomian berlarut dalam efek pandemi dan tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasinya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Christina Nenggolan dengan NIM 2007511133 dengan nomor absen 11. Pada kali ini, saya akan membahas tentang sistem perpajakan sederhana. Pajak bagian yang tidak terpisahkan pada kebijakan fiskal dan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perpajakan sederhana. Apa sih sistem perpajakan sederhana? Sistem perpajakan sederhana adalah sistem perpajakan di mana besar kecilnya pajak tidak ditentukan oleh salah satu atau beberapa variabel yang kita perhatikan dalam analisis. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan sistem perpajakan sederhana ini yaitu pajak sepenuhnya merupakan exogenous variable, yaitu variabel yang dianggap mempengaruhi variabel yang lain tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang dimana diketahui fungsi konsumsi atau C sama dengan 0,75 YD ditambah 20M. Transfer pemerintah atau TR sebesar 40M dan pajak atau TX sebesar 20M. Pertanyaannya yaitu yang pertama, carilah persamaan fungsi konsumsi. Yang kedua, carilah fungsi saving sesudah TR dan TX. Baiklah, selanjutnya penyelesaiannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Elvira Nurdamayanti akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal tadi. Soal pertama yaitu mencari persamaan fungsi konsumsi. Yang A yaitu persamaan fungsi konsumsi sebelum TR dan sebelum TX, yaitu C sama dengan 0,75 YD plus 20 sama dengan 0,75 dikali kurung buka Y plus TR min TX kurung tutup plus 20 sama dengan 0,75 kurung buka Y plus 0 min 0 kurung tutup plus 20. Jadi C sama dengan 0,75 Y plus 20 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu mencari persamaan fungsi konsumsi sesudah TR sebelum TX, yaitu C sama dengan 0,75 YD plus 20 sama dengan 0,75 kurung buka Y plus TR min TX kurung tutup plus 20, dan didapat C sama dengan
0,75Y plus 50 miliar rupiah. Baik, selanjutnya mencari persamaan fungsi konsumsi sesudah TR dan TX, yaitu C sama dengan 0,75YD plus 20 sama dengan 0,75 dikali kurung buka Y plus TR min TX kurung tutup plus 20 sama dengan 0,75 kurung buka Y plus 40 min 20 kurung tutup plus 20, dan didapat C sama dengan 0,75Y plus 35 miliar rupiah. Baik, soal selanjutnya yaitu mencari persamaan fungsi saving sesudah TR dan TX, yaitu S sama dengan kurung buka 1 min B kurung tutup dikali kurung buka Y plus TR min TX kurung tutup min A sama dengan kurung buka 1 min 0,75 kurung tutup dikali kurung buka Y plus 40 min 20 kurung tutup min 20, dan didapatkan hasil S sama dengan 0,25Y min 15 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami tadi. Terima kasih.